Bab 6231. Ketika Charlie memberitahu kakeknya melalui telepon bahwa dia akan mendirikan Changing Automobil dengan keluargaan, Zhongquan di ujung telepon menangis. Ketika dia mengetahui bahwa nama itu sebenarnya diusulkan oleh kakek Charlie, dia semakin menangis. Changing adalah putra kesayangannya dan rasa sakit yang tidak pernah bisa ia lepaskan di dalam hatinya. Namun, dia pernah berpikir bahwa hanya keluarga Wade yang akan merasa tertekan dengan kematian Changing. Dan keluargaan sepertinya tidak pernah mengambil hati kematian Changing. Dan bahkan membenci mereka atas kematian Margaret. Namun tak disangka, selalu ada tempat bagi Changing di hati lelaki tua keluargaan. Dan sepertinya bebannya sangat berat. Kemudian, ketika dia mendengar Charlie mengundangnya ke Aurous Hill untuk menandatangani kontrak dengan keluargaan, dia setuju tanpa ragu-ragu. Mengenai waktu penandatanganan spesifik, Charlie tidak terlalu cemas. Dalam beberapa hari ke depan, keluargaan akan memilah aset dan sumber daya terkait Gao Heng. Dan belum terlambat untuk menandatangani kontrak setelah menyelesaikannya. Terlebih lagi, Charlie ingin meluangkan waktu untuk membangun momentum dan menyebarkan berita ke dunia luar. Setelah berita pendirian perusahaan mobil bersama oleh keluargaan dan keluarga Wade mengejutkan seluruh industri otomotif, dia akan membiarkan kakeknya datang ke Aurous Hill untuk menandatangani kontrak. Tujuan lain melakukan ini adalah agar Pollard menyelesaikan pernikahan dan bulan madu dengan tenang. Dan jangan biarkan masalah ini menunda rencana awal. Setelah semuanya dipastikan, Charlie dan Pollard berpamitan dan meninggalkan rumah kakek mereka. Karena bahagia, mereka berdua minum banyak wine. Meskipun Charlie dapat menggunakan energi spiritualnya untuk mengonsumsi alkohol sepenuhnya, dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia merasakan kelumpuhan otak akibat alkohol, dan pikirannya penuh dengan pikiran. Dia secara khusus menelepon Orville untuk membantu mengemudi dan mengirim Pollard pulang terlebih dahulu. Dia dan Mei Qing telah tinggal bersama. Ketika Charlie mengirimnya ke pintu rumahnya, Mei Qing keluar dari villa sesegera mungkin. Melihat wajah Pollard memerah karena minum, dia tidak menyalahkan Charlie sama sekali tetapi berkata, "Charlie, terima kasih telah membawa Pollard kembali. Kamu tidak minum terlalu banyak malam ini, kan?" Charlie tersenyum dan berkata, "Tidak, Bibi. Paman juga tidak minum terlalu banyak. Dia hanya sedikit mabuk. Jangan khawatir." Mei Qing mengangguk, mendukung Pollard, dan berkata kepada Charlie, "Apakah kamu ingin masuk dan minum teh? Saya merebus Kinggan PUR, yang dapat membantu Anda sadar." Charlie menolak dan berkata, "Bibi, sudah terlambat. Jadi aku tidak akan mengganggumu. Di luar dingin. Kamu dan Paman harus segera kembali ke rumah, dan kami akan kembali juga." Mei Qing tidak memaksa lagi, mengangguk, dan berkata, "Kalau begitu kembalilah perlahan dalam perjalanan, dan sampai jumpa besok malam." "Oke, sampai jumpa besok malam." Charlie berkata kepada Pollard, "Paman, aku akan kembali sekarang." Pollard sedikit mabuk, tapi pikirannya masih jernih. Dia memandang Charlie dan berkata, "Charlie, tidak ada yang salah dengan apa yang kita sepakati sebelumnya, kan? Jika tidak ada yang salah, aku akan memberitahu bibimu sebentar lagi." Charlie tahu bahwa yang dibicarakan Pollard adalah permintaan untuk mengungkapkan identitasnya kepada Mei Qing. Dia sudah menyetujuinya sebelumnya, jadi dia tidak akan menyesalinya. Namun, dia mengangkat alisnya dan tersenyum, berkata, "Paman, tidak ada yang salah dengan masalah yang telah disepakati. Tetapi sebagai calon CEO, apakah Anda mempertimbangkan untuk meminta Bibi menjadi wakil presiden yang membidangi urusan hukum? Bagi perusahaan besar, Departemen Hukum merupakan bagian yang sangat penting. Pekerjaan Departemen Hukum juga mencakup berbagai hal, di antaranya masalah hukum terkait hak kekayaan intelektual menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, diperlukan seorang ahli yang sangat berpengalaman di bidang hukum untuk mengambil alih." Charlie percaya pada pencapaian hukum Mei Qing. Apalagi ia sudah bertahun-tahun bekerja di bidang hukum di Amerika. Arah pengembangan masa depan Changing Automobil adalah globalisasi. Artinya, Departemen Hukum perusahaan harus mahir dalam hukum barat. Begitu mereka menembus pasar luar negeri, pesaing lokal di pasar luar negeri pasti akan menggunakan berbagai jebakan hukum untuk menghalangi pihak luar.
Pemerintah negara tersebut juga dapat menggunakan berbagai undang-undang yang tidak adil untuk membatasi perkembangan perusahaan asing dan mengekang dampak perusahaan asing terhadap perusahaan lokal. Oleh karena itu, perusahaan di luar negeri harus dilengkapi dengan tenaga hukum yang berpengalaman dan siap untuk menuntut dan merespons kapan saja. Charlie merasa Paul masih muda dan pengalamannya masih kurang. Selain itu, dia memiliki firma hukum keluarganya sendiri, dan dia tidak bisa membiarkan dia melepaskan bisnisnya sendiri. Oleh karena itu, merupakan solusi terbaik untuk memperkenalkan Mei Qing ke Changing Automobil untuk mengambil alih pekerjaan hukum. Mei Qing masih dalam kegelapan saat ini. Tidak tahu apa yang mereka berdua bicarakan. Jadi dia bertanya dengan bingung, "Charlie, Anda ingin saya menjadi wakil presiden urusan hukum untuk apa? Apakah kamu akan memulai bisnis?" Charlie tersenyum dan berkata, "Bibi, biarkan paman memberitahumu perlahan setelah kita kembali." Setelah itu, dia bertanya kepada Pollard, "Paman, apa pendapatmu tentang lamaranku?" Pollard mengetahui Mei Qing dan tingkat profesionalnya. Jika dia benar-benar bisa bergabung dengan Changing Automobil, itu pasti akan sangat membantu. Kebetulan Mei Qing sekarang sudah benar-benar pensiun. Selain mengajar kelas di universitas senior setiap hari, dia akan berolahraga dan menanam bunga dan rumput. Dia punya banyak waktu, tapi dia tidak tahu apakah dia akan setuju. Jadi dia berkata pada Charlie, "Jangan khawatir. Aku akan ngobrol baik dengan bibimu nanti." Melihat mereka berdua tidak menjelaskan apapun, Mei Qing tersenyum dan berkata pada Pollard, "Rahasia apa yang kalian berdua sembunyikan? Mengapa kamu membuatku tegang?" Bab 6232. Pollard berpura-pura menjadi misterius dan berkata, "Aku punya rahasia besar yang ingin ku beritahukan padamu. Ayo masuk dan membicarakannya." "Oke." Mei Qing mengangguk, dan mereka berdua mengucapkan selamat tinggal pada Charlie. Setelah melihat Charlie masuk ke dalam mobil dan pergi, mereka kembali ke villa. Setelah kembali ke rumah, Mei Qing membantu Pollard duduk di sofa. Menyerahkannya teh yang telah dia siapkan sebelumnya, dan berkata, "Old Wat, apa yang kamu dan Charlie rencanakan?" Pollard berkata dengan serius, "Istriku, saya berencana untuk mengundurkan diri dari sekolah." "Berhenti?" Mei Qing berkata dengan heran. "Bukankah sebelumnya kamu mengatakan bahwa kamu berencana untuk mengajar sampai pensiun? Kenapa kamu tiba-tiba berubah pikiran?" Pollard berkata dengan penuh emosi, mengajar dan mendidik masyarakat tentu dapat membantu membina generasi penerus. Tetapi dibandingkan dengan jalur kekuatan industri, ini masih agak halus. Charlie ingin berinvestasi di perusahaan kendaraan energi baru dan mengundang saya menjadi CEO. "Saya setuju." Mei Qing tertegun dan berkata tanpa sadar, "Charlie, dia ingin berinvestasi di perusahaan kendaraan energi baru? Itu investasi puluhan miliar, bagaimana dia bisa berinvestasi? Ratusan miliar?" Pollard melambaikan tangannya. "Ratusan miliar hanyalah level awal. Total investasi yang direncanakan harus lebih dari 300 miliar yuan. Investasi tahap pertama lebih dari 150 miliar, dan Charlie menyumbang setengahnya." Mei Qing menatapnya dengan heran, dan setelah beberapa saat, dia berkata, "Kau membuatku pusing, Wat tua." Meskipun Charlie adalah pemuda yang sangat cakap dan baik, bagaimana dia mampu berinvestasi di perusahaan sebesar itu? Apakah kalian berdua minum terlalu banyak bersama hari ini? Pollard memandang Mei Qing dan bertanya padanya, "Istriku, saat kamu dan ayah Paul memulai bisnis di Amerika Serikat, Anda memiliki banyak kontak dengan lingkaran keuangan, lingkaran modal Ventura, dan perusahaan besar di Amerika Serikat. Pikirkan kembali saat Anda berada di Amerika Serikat. Siapa orang Tiongkok paling terkenal di dunia keuangan dan modal Ventura yang pernah Anda dengar?" Mei Qing berkata tanpa ragu, "Itu pasti Margaret dari keluargaan. Dia seumuran dengan kita. Saat kami masih memperluas basis pelanggan kami sedikit demi sedikit, dia sudah menjadi angel investor untuk separuh perusahaan di Silicon Valley. Banyak kasus klasiknya merupakan contoh buku teks di sekolah bisnis. Bukan sekadar pembicaraan untuk mengatakan bahwa dia adalah Buffett versi perempuan." Lalu Mei Qing berkata, "Margaret seharusnya menjadi teman sekolahmu, kan? Aku ingat kamu menyebut dia saat kita mengobrol sebelumnya." "Ya," kata Pollard dengan emosi. "Margaret adalah teman sekelasku dan idola generasi kami.
Mei Qing bertanya dengan heran, bukankah kita sedang membicarakan investasi Charlie di industri otomotif? Bagaimana kita bisa sampai ke Margaret? Pollard memandang Mei Qing dan berkata dengan sangat serius. Istriku, aku ingin memberitahumu sebuah rahasia. Tapi kamu harus berjanji padaku dulu bahwa kamu tidak boleh memberitahukan rahasia ini kepada siapapun kecuali Paul. Mei Qing mengangguk tanpa ragu dan berkata, jangan khawatir, karena ini rahasia, aku bahkan tidak akan memberitahu Paul. Pollard berkata, sebenarnya, Paul juga perlu mengetahuinya. Lagi pula, kami sudah mendapatkan akta nikah. Dari sudut pandang hukum, dia adalah anak tiri saya dan kami adalah satu keluarga. Mei Qing mengangguk dan berkata, karena kamu ingin berbagi rahasianya. Terserah Anda untuk memberitahu atau tidak memberitahu siapapun. Pollard mengangguk sedikit dan berkata pada Mei Qing. Tidakkah Anda penasaran mengapa Charlie mampu berinvestasi di perusahaan kendaraan energi baru yang bernilai ratusan miliar? Itu karena Charlie adalah putra Margaret. Apa katamu? Mata Mei Qing melebar, dan dia berkata dengan kaget. Charlie adalah putra Margaret? Old Wat, tunggu sebentar, Charlie yang kamu bicarakan adalah Charlie yang baru saja mengirimmu kembali. Menantu laki-laki Jacob, Charlie, kan? Pollard mengangguk dan berkata, ya, itu dia. Mei Qing terus bertanya. Charlie ini adalah putra Margaret? Cucu dari keluargaan. Pollard mengangguk lagi dan melanjutkan. Dia bukan hanya cucu dari keluargaan, tapi juga kepala keluarga Wade saat ini di ibu kota. Anda telah tinggal di Amerika selama bertahun-tahun. Jadi, Anda mungkin hanya pernah mendengar nama ibunya, Margaret, tapi tidak pernah mendengar nama ayahnya. Ayahnya adalah Chang Ying Wade, yang sangat terkenal di Tiongkok saat itu. Berubah, seru Mei Qing. Apakah itu Chang Ying yang berani menantang keluarga Rothschild dan bertarung bolak-balik dengan mereka tanpa kehilangan keunggulan? Pollard berkata dengan sangat percaya diri, ya, itu dia. Charlie Lo, Charlie yang baru saja mengirimku kembali. Menantu Jacob adalah putra satu-satunya dari Chang Ying dan Margaret. Bukan hanya keluarga Wade yang menjadi milik Charlie. Tapi Evergrande Group di Aurous Hill juga milik Charlie. Mei Qing hampir merasa pusing dan bertanya tanpa sadar. Evergrande Group juga milik Charlie? Ini adalah perusahaan lokal terbesar di Aurous Hill. Pollard tersenyum dan berkata, tidak hanya Evergrande Group, Anda juga tahu bahwa isu shipping yang kini menjadi salah satu perusahaan pelayaran terbesar di dunia. Dalam 1 atau 2 tahun terakhir, harga pengiriman telah meningkat tajam, dan keuntungan isu shipping sangat tinggi. Di permukaan, perusahaan ini sepertinya merupakan perusahaan patungan antara keluarga Su dan keluarga Ito. Tapi faktanya, Charlie adalah pemegang saham terbesar di balik layar. Mei Qing mengusap pelipisnya dan menghela nafas. Ya Tuhan. Ini terlalu berlebihan. Itu berlebihan. Pollard tersenyum dan melanjutkan, oh, ngomong-ngomong, Anda seharusnya sudah mendengar tentang Chatachley Smithfront. Apakah sekarang memberikan pengawalan bersenjata untuk isu shipping? Mei Qing menatapnya dan bertanya dengan ragu. Apakah kamu akan memberitahuku bahwa itu juga milik Charlie?